Shalom, shalom. Selamat sore teman-teman Bang Joel dimanapun berada. Ya puji Tuhan kalau Bang Joel saat ini bisa bersama dengan kalian guys. Terima kasih kawan-kawan untuk dukungan kalian kepada Bang Joel. Di mana Bang Joel terus bisa berkarya sampai hari ini ya kawan-kawan ya. Oke teman-teman ya, kita akan sama-sama menyaksikan, debat ya, debat yang sangat mantap abis ya dari Edis TV ya kawan-kawan ya. Jadi teman-teman sekalian kesimpulannya adalah ketika kita berdebat dengan teman-teman sebelah, debater-debater sebelah begitu ya, jangan asal tanya guys, hati-hati. Karena ketika kalian asal tanya ya, yang jadi adalah seperti Edis TV ya, nanti kalian akan menerima ancaman. Wah ya, hati-hati ya. Beberapa kali ya kawan-kawan ini saya lihat itu Edis TV ketika lagi enak-enak berdebat, diancam ya, diancam, "Ayo kita main di ring tinju," gitu ya. "Ayo kita duel satu per satu lawan satu," gitu ya. Nah, kali ini lebih ngeri lagi guys ya. Dengarkan baik-baik ya ketika debat ini berlangsung, nanti kalian pasti tahu jawabannya apa ya. Oke, kita langsung aja simak ya teman-teman ya. Oke, yang baru bergabung ya bantu Bang Yol dengan cara like, subscribe, dan share video ini dulu teman-teman ya. Supaya video ini bisa jadi berkat bagi banyak orang ya. Yuk kita lanjutkan langsung guys ya. Sebentar ya kawan-kawan ya, Bang Joel naikkan dulu share screen-nya. Bentar ya. Oke, lanjutkan. Yuk, dengarkan ya. Bentar ya. Halo, Ya. selamat siang. Selamat siang Pak Edis. Faisal. Gimana kabarnya? Kamu sehat ya, Edis? Kabar baik Pak Faisal. Oh ya teman-teman, ini saya baru ingat teman-teman, Pak Faisal ini ya sudah pernah berdiskusi dengan saya dan beliau mengatakan bahwa bisa dikatakan bahwa umat muslim itu beribadah kepada Muhammad. Betul Pak? Betul, secara Betul. etimologi bahasa ya. Betul teman-teman ya. Ini ya, ingat saya ini kalau diskusi sama orang yang pintar, muslim yang cerdas kayak gini. Berarti betul ya Pak ya bahwa umat muslim beribadah kepada Muhammad Pak ya? Ya, secara bahasa Mas Edis ya. Betul, betul. Ya, mantap, mantap. Oke, jadi kalau ada orang Kristen yang beribadah kepada Yesus, Mantap jiwa. wahai teman-teman Islam, janganlah kalian protes. Karena Bapak ini pun, Bapak Ustadz Faisal sudah mengakui bahwa umat muslim beribadah kepada Muhammad. Betul Pak ya? Ya. Oke, teman-teman ya. Nanti ada yang fitnah Bapak katanya bukan muslim nih, oten menyamar katanya Ya, Pak. sudah banyak yang ngirim VT-VT-nya ke saya, sudah banyak. Dan saya jawab kepada mereka, silakan kita diskusikan bersama-sama muslim gitu saya. Mantap, Oke, silakan mantap. Pak. Jadi bagaimana pendapat Pak Oke. Faisal kan tentang hal ini? Tentang hadis, riwayat hadis Mas Edis ya. Ya, Jadi silakan, kalau Pak saya lebih kepada istilah riwayat hadis ya, bukan hadis. Karena kalau hadis baginda Nabi, saya sebagaimana meyakini kepada beliau dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ya. Dan tidaklah berucap baginda Nabi kecuali adalah wahyu dari Sang Pencipta gitu ya. Dan dalam ayat Al-Quran yang lain Allah juga berfirman, wa ma atakumur rasul fakhuduhu, apa-apa yang datang dari baginda Nabi maka ambillah, wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang dilarang silahkan jangan dikerjakan gitu. Yang ketiga, sebagaimana yang sudah dinukil oleh saudara Edis tadi, hadis baginda Nabi, man ata'ani faqad ata Allah, barang siapa yang taat kepada aku, niscaya dia taat kepada Allah. Oke, begitu Bang Edis. Katamu. Baik, kita kasih semangat dulu teman-teman. Jadi menurut Pak Ustadz Faisal, hadis ini pertama sahih Pak. Oke, mengenai tentang hadis ini, pribadi saya mengatakan tidak sahih Pak hadis ya. Tidak sahih. Oke. Jadi teman-teman kalau hadisnya tidak sahih maka selesai teman-teman. Diskusi itu sudah selesai dan dia tidak percaya bahwa Muhammad melakukan hal semacam itu karena beliau percaya
bahwa tentu sajalah sosok Muhammad ini seperti yang digambarkan oleh Al-Quran dengan mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Muhammad itu tidak pernah mengucapkan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya, tetapi apa yang diwahyukan oleh Allah. Nah, jadi kalau orang-orang seperti ini pintar teman-teman. Saya senang kalau diskusi dengan Pak Faisal. Nah, cuman Pak Faisal kemarin itu banyak yang protes Pak Faisal tentang bahwa Pak Faisal itu mengatakan bahwa umat Muslim itu beribadah kepada Muhammad. Bagaimana Pak Faisal menjelaskan ini Pak? Tolong Pak. Kita memang begini ahli hadis ya. Dalam Islam itu dalam memahami konteks kan ada dua Bang Edis ya, sebagaimana dikatakan ada secara bahasa, ada secara syar'an atau syariat gitu ya. Nah, secara bahasa kita tidak bisa menafikan bahwa kepatuhan kepada Nabi Muhammad itu adalah bentuk daripada ibadah kita kepada Nabi Muhammad ya. Terlebih ada salah satu ucapan daripada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam yang mengatakan ana abdun min abidi Muhammad. Saya adalah hamba dari sedikit hamba, dari paling terkecilnya hamba Muhammad. Nah, berangkat dari konteks ini saya memahami maka patuh kepada Nabi Muhammad itu bagian daripada ibadah kepada Allah kepada Nabi Muhammad SAW itu secara bahasa Bang Edis ya. Nah, kemudian mungkin kalau secara istilah atau syar'an karena itu definisi yang dibuat oleh para ulama mungkin agak berbeda begitu Mas Edis ya. Oke, jadi intinya secara tata bahasa bisa dikatakan bahwa umat Muslim pun beribadah kepada Muhammad Pak ya. Betul sekali. Karena kan begini Bang Edis ya. Ya. Ibadah itu kan dari akar kata abada ya'bidu ibadatan ya, yang artinya tunduk dan patuh Bang Edis, gitu ya. Nah, boleh enggak umat Islam tidak tunduk kepada Nabi Muhammad? Kan enggak boleh Bang Edis, kan gitu kan? Iya. Sebagaimana kaum Kristiani tidak boleh tidak tunduk kepada Yesus, kan begitu Bang Edis? Betul. Nah, apakah kita juga harus patuh kepada Nabi Muhammad? Wajib. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan begini Bang Edis, kullu ummati yadkhulunal jannata, setiap umatku akan masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang menentang. Artinya orang yang tidak patuh kepada Nabi Muhammad kan pasti jaminannya tidak masuk surga kan gitu. Betul. Nah, gitu. Nah, cuman begini Pak Ustadz, kan diskusi lintas iman ini kan terjadi kebanyakan tuh tuduhan dari teman-teman Muslim itu yang mengatakan bahwasanya orang Kristen, kenapa kamu beribadah kepada Yesus begitu? Kenapa kamu beribadah kepada Yesus? Nah, saya jelaskan. Ibadah kepada Yesus itu adalah perintah Bapa itu sendiri supaya setiap orang itu melakukan ketundukan dan kepatuhan kepada Yesus. Nah, ketundukan dan kepatuhan kepada Yesus itulah bentuk ibadah kepada Yesus, dan itu Bapa yang menginginkan supaya semua manusia itu seperti itu. Nah, ternyata di dalam konsep agama Islam pun Pak Faisal mengatakan hal yang sama, bahwa menurut Pak Faisal bahwa Allah menginginkan supaya semua manusia itu beribadah kepada Muhammad. Betul Pak ya? Betul sekali. Melalui jalan ya. Nah, kalau pakai bahasanya Bang Edis jalan ya, melalui jalan gitu ya. Iya. Melalui jalan Muhammad ya. Atau jalan Yesus kalau ke Atom kan. Kalau ke Bang Edis itu ya. Iya, nah cuman sayangnya begini Pak Ustadz, bahwa banyak umat Muslim itu merasa bahwa itu nggak benar, bahwa umat Muslim itu nggak beribadah kepada Muhammad karena menganggap itu kemusyrikan. Padahal menurut Pak Faisal, bukan, itu tidak musyrik begitu. Nah, ini yang sulit menjelaskan kepada mereka ini. Coba Pak, nama tersembunyi silakan on cam Pak. Pak, belum cukup pengikut. Belum cukup pengikut. Berapa pengikut Anda? Belum cukup pengikut. Oke lah, nggak apa-apa, kita maklumi lah. Jadi ini ada seorang ustadz Pak, nama tersembunyi, yang mengatakan bahwa
umat muslim itu beribadah kepada Muhammad. Bagaimana? Begini Pak, sebelumnya saya minta maaf buat Bapak Ustadz ini, saya cuma bisa ngikutin, soalnya saya belum cukup ilmu. Oke, kalau belum cukup ilmu dibawa dulu Pak ya, sebentar. Kalau belum cukup ilmu, nanti diskusi kita jadi seperti diskusi kanak-kanakan. Ya silakan ya. Kalau Anda merasa Anda seperti Juma dan kawan-kawan dan ingin membantah Pak Ustadz Faisal Khan ini, silakan Anda naik. Ya, kita buktikan di sini. Ya, yang bohong itu Pak Faisal atau Anda. Ya, ini kita naikkan ini Pak Ahmad. Mudah-mudahan Pak Ahmad ini Muslim. Pak Ahmad Muslim Pak? Muslim. Ya, silakan on cam Pak. Ya, bagaimana ya? Ya, silakan on cam. Dipencet dulu profil Bapak itu pencet, kemudian kameranya dibuka. Anak-anaknya di pinggir Pak, jangan ada suara anak kecil, Pak. Nanti kalau ada suara anak kecil masuk kita ke ban kita, channel kita ini ketutup nanti. Di ban oleh TikTok. Salat kepada Nabi Muhammad itu bagi saya salah ya. Pak Ahmad, silakan on cam Pak Ahmad. Bintang. Iya, ya. Jadi nggak berani Pak Faisal. Jadi banyak orang dia cuma ngaku Muslim tapi dia disuruh bertanggung jawab, dia ngomong tidak berani. Ya, ini Ustadz loh yang ngomong ini Pak Faisal ini. Begini Ya, silakan, kadang Pak. Bang Edis, Ya. kalau saya tangkap ya, mereka memahami ibadah itu hanya sholat gitu lah. Jadi dianggap ibadah itu hanya sholat. Tadi saya dengar itu tidak setuju kalau disebut kita sholat kepada Nabi Muhammad. Kan begitu katanya dia kan? Iya, karena di dalam benak mereka itu yang dimaksud ibadah itu datang ke masjid, Pak. Sesempit itu pikiran mereka. Ya. Ya. Nah itu, yang sulit kan akhirnya itu kan. Ya, silakan Pak Firman Syah. Halo Pak Firman. Nah, ini datang tapi diam, nggak ngomong, nggak tahu kesini mau ngapain, apalagi kendala dengan perangkat juga saya nggak ngerti. Pak Firman Syah? Halo? Tuh banyak yang ngomong tuh ngaku-ngaku Ustadz katanya tuh. Luar biasa nih. Banyak yang ngomong kayak nggak paham Edis aja katanya tuh. Ngeri loh kadang-kadang orang-orang ini ya, nggak tahu ini. Pak Firman Syah bisa bicara? Pak Firman Syah bisa bicara? Oke, kita turunkan lagi ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ya, kalau Anda tidak sepakat dengan Pak Faisal, Anda tidak bersependapat dengan mengatakan bahwa ada, silakan Anda naik, Anda bantah. Ya, tunjukkan argumennya, tunjukkan dalilnya dari secara bahasa, apa itu ibadah, kata dasarnya apa, bahasa apa, definisinya bagaimana, seperti itu. Jangan Anda cuma datang-datang ngomong memfitnah bahwa beliau ini oten. Saya jamin beliau ini Muslim. Ya. Nah, kalau saya berbicara dengan muslim-muslim seperti ini, teman-teman, ya, nggak muter-muter diskusinya. Gitu loh, jelas langsung ya beribadah kepada Muhammad. Nah masalahnya yang dihadapi itu begini, seperti Ripa dan kawan-kawan, si Zulkifli dan kawan-kawan tiap hari ngomong kenapa kau beribadah kepada Yesus. Nah sementara dia nggak tahu kalau dia pun beribadah kepada Muhammad gitu loh. Seperti itu Pak Faisal. Jadi menurut Pak Faisal nih gimana untuk menyadarkan seperti Juma dan kawan-kawan bahwa mereka pun beribadah kepada Muhammad Pak Faisal? Ya harus belajar dulu memang Bang Des. Tanpa belajar kan tidak bisa kan. Kalau cuma sekedar berpolemikus, siapa saja saya kira ya kalau punya niatan bisa ya. Cuma untuk belajar itu kan memang hal yang sulit. Karena harus belajar dari bawah. Terus terang saya itu belajar di pesantren dulu ya agak lama Bang Edis. Mulai SD sampai keluar SMA, jadi ya agak lama, tidak ujuk-ujuk, sehingga kita memahami apa esensi ibadah, kan begitu Bang Edis ya.
Bukan cuma ke Bang Edis mungkin yang DM ya, ke saya pun juga banyak. Gimana ini antum kok bilang begini? Ya, saya jawab, sediakan aja komal, kita diskusi, saya bilang. Selesai kan? Nah, kalau disediakan komal, kemudian kita diskusikan lebih enak. Kalau memang toh saya salah, saya tinggal klarifikasi kan begitu Bang Edis ya. Kalau Iya, benar, betul. ya monggo kan gitu aja. Ya, ini ada yang mau naik ini, tapi nggak tahu ini kendala terus nih Firmansyah ini. Ini saya atau apa? Firmansyah bisa mendengar? Halo, assalamualaikum. Ya, silakan on cam Pak. Waalaikumsalam. Wait, bentar. Udah keluar ya? Belum keluar? Oke. Belum. Bentar. Oke, siap. Udah nih. Pak Ya, Faisal Islam ya? Ustadz. Ya, ya, silakan. Bang. Saya beri kesempatan kalian diskusi ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ahlan wa sahlan. Kaifalukum bakhair akhina Firmansyah. Saya aslinya Padang, orang Sumatera Barat. Oh, nah. Jadi, Ayo, fadal. ya, jadi gini. Tadi sebenarnya mungkin ini ya, pemahaman ibadah tadi ada yang bilang betul kata Ustadz Faisal. Dia bilang kalau saya nggak setuju sholat itu kena Muhammad, berarti pengertian ibadah kurang ya. Ibadahnya gini, contoh ibadah itu kan puasa ibadah, senyum juga ibadah, gitu loh ibadah, dan patuh dan tunduk kepada Rasulullah itu juga ibadah, gitu loh. Nah, jadi pemahamannya gini. Terus perbedaannya apa? Kami Islam itu bukan ibadah itu bukan menyembah Rasulullah atau bukan menyembah sujud seperti ke Allah, bukan. Tapi kami patuh dengan hadis-hadis beliau. Kami patuh dengan ajaran beliau. Kami trust dengan ajaran beliau. Karena di sisi kami, di umat Islam, Rasulullah itu kekasihnya Allah. Itu Bang Edis. Menurut kami Bang Edis, orang Islam. Gitu. Jadi gitu penjelasannya sebenarnya. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya Bang Firmansyah. Jadi gini Bang Firmansyah. Ya, Kebetulan kan di dalam bahasa Arab kita tidak mengenal istilah MME, NYE, BABA karena itu kan bahasa Indonesia. Iya, betul. Ya kan? Nah, sedangkan di dalam bahasa Arab itu kata bahasa Arab yang sering diterjemahkan jadi menyembah itu adalah kata ibadah. Jadi kita nggak membahas sujud Bang, karena sujud pun Adam pun diminta, para malaikat pun diminta sujud kepada Adam. Ada narasi itu dalam Quran. Kita nggak bahas sujud. Yang kita bahas di sini menyembah dalam pengertian ibadah. Nah, Bang Firmansyah apakah sepakat dengan Pak Faisal bahwa umat Muslim beribadah kepada Muhammad? Tidak menyembah. Ya, beribadah nggak kepada Muhammad? Bukan beribadah. Ya, kita nggak bahas menyembah, Bang. Beribadah. Tidak. Silakan Pak Faisal. Silakan Pak Faisal. Tidak beribadah ke Muhammad. Gitu loh. Silakan Pak Faisal. Ya, karena mungkin ilmu saya yang ya, kurang atau gimana. Coba saya dengarkan penjelasan dari Pak Ustadz. Kalau memang iya gitu. Oke. Jadi begini, maksud saya Bang Firman saya. Akar kata ibadah itu berasal dari kalimat abada ya'budu ya. Kemudian menjadi ibadatan. Artinya apa? Tunduk dan patuh ya. Nah, kita kepada Nabi Muhammad itu disuruh patuh dan tunduk enggak oleh Allah. Ya, betul. Nah, artinya ketika ada lisensi dari Allah agar supaya kita tunduk dan patuh kepada Nabi Muhammad, bahasa Arabnya apa? Ya ibadah secara bahasa gitu kan. Nah, tetapi kalau ditanya apakah ada dalilnya dengan kalimat yang sama, ya ayuhan nasu'budu rabbakum, ya enggak ada pertanyaannya, gitu lah. Jadi kalau dengan narasi ya ayuhan nasu'budu rabbakum, karena di sana sudah beda esensi makna ibadahnya, ya. Oke.
Karena Pak Faisal. objeknya yang berbeda, begitu Bang Firman ya. Tapi kalau dalam pengertian bahasa, sah-sah saja kita dibilang beribadah kepada Nabi Muhammad itu, gitu lah. Ya, Oleh karena itu saya katakan secara terminologi bahasa sah dan boleh kita dikatakan beribadah kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ibadah artinya tunduk dan patuh kepada Nabi Muhammad. Bukan kita disuruh rukuk, sujud, dan iktidal atau lainnya, bukan maksud saya. Saya yakin Edis pun memahami hal yang semacam ini, Bang Firman Syah. Gitu lah. Nah, cuman yang dibawa ini mungkin tidak memahami kepada alur diskusi kita sehingga banyak terjadi salah paham gitu mungkin. benar. Begitu Bang Firman Syah. Jadi gini. Kesimpulan dia, kita orang-orang kita tuh 2 poin ya Pak Faisal ya. Saya selaku orang Islam yang bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bertanya kepada Pak Faisal, apa Pak Faisal mengiyakan Bang Edis? Apa Pak Faisal mengiyakan semua pemikiran Bang Bro Edis? Apakah Pak Faisal setuju dengan seluruh pola pikir Bang Edis? Tuh, ya jelas tidak setuju. Kita beda metode kan. Beliau kan Kristiani, nah, kita Muslim, kan gitu kan. Yes. Nah, otomatis pola pemikiran kita berbeda. Nah, terkait masalah pembahasan kosakata ibadah yang kemudian menjadi menyembah dalam bahasa Indonesia, ini ya bisa saja kan gitu kan. Jadi satu contoh tadi Edis mengatakan bahwa beliau beribadah kepada Yesus atas perintah Bapaknya, nah gitu kan? Yes, terus begitu kan? Nah, ya, kita terus beribadah kepada Nabi Muhammad atas perintah Allah. Apa bedanya kira-kira? Saya betul nih. Jangan mau diadu domba betul di komen-komen orang ini. Enggak, kita nggak mau mengadu domba Bang Firman. Kita benar-benar bicara secara akademis begini Bang Firman. Gini Bang Firman, kan banyak nih orang-orang yang Muslim seperti Zuma, Ripa dan kawan-kawan itu mengatakan begini, orang Kristen, kenapa kamu menyembah manusia? Kenapa kamu menyembah Yesus? Kenapa kamu beribadah kepada Yesus? Nah, saya bilang balik, ini Ustadz sendiri yang ngomong loh, Pak Faisal itu mengatakan hal yang sama, bahwa kalian pun menyembah, bahasa Arabnya beribadah kepada Muhammad. Yang jadi masalah, kenapa kalian protes kepada kami menyembah manusia sementara kalian melakukan hal yang sama? Anda menyembah Muhammad, Anda beribadah Muhammad. Nah, ini Pak Faisal mengiyakan. Oke, saya kunci. Saya kunci ya. Ya, silakan. Benar Pak Faisal mengiyakan? Apa benar Pak Faisal mengiyakan kalau kita umat Islam menyembah manusia, yaitu Muhammad? Iya, dalam arti tunduk, dalam arti bahasa ya. Dalam arti bahasa ya. Oke. Pak Faisal, saya mulai ragu nih sama Pak Faisal. Enggak tahu nih saya nih benar ustaz atau gimana. Ente, Masya Allah. Ente jelas tadi ini, maaf nih Bang Edi. Saya teman saya banyak orang Kristiani Bang Edi. Karena saya orangnya bisnis. Jadi saya tuh nggak mau berantem atau cari lawan sama orang Kristiani. Teman-teman saya ada Buddha, Hindu, Kristen, banyak. Gitu. Dan saya nggak pernah debat-debat macam ini sebenarnya. Kenapa saya masuk? Karena ada Pak Faisal ini. Kalau saya nggak masuk tadi, saya cuek aja nih apa yang kalian bahas itu saya skip. Tapi saya mencoba meluruskan gitu loh, meluruskan dalam artian tadi gini Pak Faisal. Bang Edis itu bilang kalau kenapa menyalahkan kami umat Kristen, sedangkan kalian juga menyembah Muhammad, yaitu manusia. Oke, ini konsep katanya Pak Faisal. Itu menyamakan. Oke. Kenapa kalian salahkan kami sedangkan kalian juga melakukan hal yang sama yaitu menyembah Muhammad yaitu manusia. Betul Bang Edis, kita ambil kesimpulan ya Bang Edis ya. Oke, itu kesimpulannya ya. Oke, sip. Terus mengiyakan kita selaku umat Islam. Iya juga ya kita menyembah Muhammad gitu loh. Nah, berarti di sini konteksnya entah Bang Edisnya terlalu pintar
mengolah kosakata, entah Pak Ustadz Faisalnya yang tak paham, kita nggak ngerti. Gitu. Itu sebenarnya Pak Edi. Silakan mungkin Pak Faisal. Kalau tunggu dikit lagi ya. Oke. 2 menit lagi. Jadi kalau saya, teman-teman Bang Edis ya, kan saya mengimani agama saya nih. Ya. Rasulullah adalah panutan, bukan disembah. Ini saya nih, Pak Faisal ya. Ini menurut saya nih Pak Faisal ya. Itu panutan. Ya, panutan kita. Gitu. Bukan untuk disembah. Karena yang sembah kita ya Allah kita sembah. Nah, jadi konteksnya beda. Apa sih perbedaannya? Perbedaannya di umat Kristen ya, mereka menyembah Yesus. Karena menurut keyakinan di umat Kristen adalah Yesus itulah Tuhan. Gitu. Betul ya Bang Edis ya? Nah, itu. Jadi kalau kita di Islam, bagi kita Islam, para nabi, rasul, itu utusan dari Sang Rob. Yang kita sembah siapa? Rob. Mereka datang untuk memberi pelajaran. Nah, gitu Pak Faisal. Coba jelaskan Pak Faisal. Ya, mungkin Pak Faisal diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa narasi yang mengatakan bahwa Anda beribadah atau bahasa Indonesia menyembah Muhammad itu silakan Pak dinarasikan Pak. Karena banyak orang yang nggak paham dengan istilah menyembah itu Pak. Oke. Jadi begini ya, kenapa saya katakan sekali lagi ya, kenapa saya katakan bahwa kita bisa juga dibilang beribadah kepada Nabi Muhammad. Sekali lagi titik beratnya adalah secara terminologi bahasa Bang Firman ya. Bukan dalam konteks ayat Al-Quran ya ayyuhan nasu budu rabbakum ya. Wahai manusia sekalian, beribadahlah kamu hanya kepada Rabb. Bukan dalam konteks itu ya. Karena konteks ayat itu hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala Bang Firman ya. Tetapi tentang makna ibadah yang mempunyai arti tunduk dan patuh kepada Nabi Muhammad, maka kita juga bisa dong dibilang beribadah kepada Nabi Muhammad. Jangan terpancing dengan makna dulu, jangan terpancing makna dengan kalimat menyembah dulu maksud saya ya. Karena kata kunci kalau menyembah dulu yang kita fokuskan itu memang gak enak ke pola pikir gitu loh. Ya. Yes. Betul Pak Faisal. Pola pikir gak enak kalau setuju. Fokusnya itu kepada kalau itu kita satu mindset, menyembahnya ya. Kita satu pikiran dan saya setuju. Kalau memang yang barusan saya benar-benar setuju, berarti kita satu-satu muslim yang beriman. Nah, masalahnya adalah pertanyaan yang Bang Edis yang dilemparkan ke saya itu beda. Gitu loh. Pernyataan yang dikasih Bang Edis itu beda. Pernyataan yang dikasih itu adalah gini, kenapa kalian menyalahkan kami umat Kristen menyembah manusia atau menyembah Yesus yang disalib? Sedangkan kalian juga melakukannya. Oke. Take note ya Pak, take note. Sedangkan kalian juga melakukannya. Oke, take note lagi nih. Sedangkan kalian juga melakukannya. Belum paham tak? Tak paham tak? Paham tak? Iya, terus. Oke. Terus. Nah, jadi kalau pertanyaannya seperti itu kalimat setara atau sama. Berarti kita juga sama gitu. Kita anggap Muhammad itu Tuhan dong. Itu nggak sebagai itu kayak gitu sebenarnya Pak Faisal. Enggak, saya kira enggak gitu. Bang Edis kayaknya enggak begitu mungkin ya. Coba Oke, kita mungkin aja dulu ke Bang Edis ya. Oke, jadi begini. Kalau umat muslim menganggap Muhammad itu Tuhan. Nah, ini kita kejebak ke bahasa gini. Saya tanya dulu Pak Faisal. Bisa nggak Pak Faisal kalau Muhammad itu disebut dalam konteks apa Bang Edis? Karena bahasa ini ya, bahkan si Rifa pun ada videonya di saya mengatakan bahwa Muhammad itu Rob. Jadi bisa disebut juga Muhammad itu Rob. Nah, apakah Pak Faisal sepakat nih bahwa Muhammad itu bisa juga dipanggil sebagai Rob?
Bisa. dalam hal bahasa. Bisa ya, teman-teman ya. Nah, sedangkan Rob itu bisa juga diterjemahkan sebagai Tuhan ya. Begini, iya betul. Jadi begini ya, Rob itu artinya aslinya Rob itu kan mendidik kan, memelihara kan. Robba ya rubbu robban. Robba ya rubbu robban itu artinya mendidik atau memelihara. Coba Bang Firman lihat bahasa kamus ya, di kamus ya. Apa kira-kira maknanya Rob itu ya? Lanjut Pak Faisal, lanjut. Karena kita mungkin terjebak dalam bahasa mungkin ini ya. Karena terlanjur Rob sudah diartikan Tuhanan begitu kan. Sehingga Rob itu ketika kita mengatakan maha kuasa. Terus belum tentu. Kama robbayani shaghira, tahu atau enggak doa itu? Itu ada doa dari baginda Nabi loh ya. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira ya. Rabbayani. Itu artinya mendidik. Rabbayani. Betul. Rob sama coba antum perhatikan. Beda kalimat, beda arti. Rabbayani itu fi'il madinya, Bang Firman. Jadi rabba itu fi'il madi, kata kerja yang menunjukkan telah. Tapi kalau rabbun itu isim masdar, menjadi kata benda. Nah, itu yang perlu kita pahami. Itu loh saya ya, Bang Firman saya dulu ya. Jadi jangan mudah terjebak dulu dengan bahasa. Bukan. Jawab langsung. Satu contoh begini, ketika saya bahasa Arab dulu ya sama Bang Edis. I'lam ayyuhal muhadirin. Ketahuilah wahai pemirsa. Anna Edis huwa Rabbul Qomal. Edis ini Robnya Qomal. Apa artinya? Penguasa Qomal. Yang punya Qomal. Kan begitu kan? Ya, jadi singkat cerita bahwa Muhammad pun bisa dikatakan sebagai Rob ya Bang ya. Bang Faisal bukan ya. hanya Nabi Muhammad, saya pun bisa menjadi Rob Bang Liris. Ya, makanya kan gini. Bang Firmansyah juga bisa menjadi Rob. Makanya Bang Firmansyah ini dia Aulad. Sebentar Bang Liris ya. Silakan. Rabbul Aulad. Firman Rabbul Aulad. Firman itu yang mempunyai anak. Bisa. Gitu loh. Nah, ketika tidak memahami bahasa ini memang kesulitan kita untuk bisa diskusi itu ya. Gimana lagi? Ya. Begini Bang Faisal. Jadi begini Bang Faisal, kalau kami orang Kristen memanggil Yesus sebagai Rob ya. Yes. Nah, sementara umat Muslim pun sebenarnya menurut Pak Faisal bisa memanggil Muhammad itu sebagai Rob juga. Nah, yang jadi masalah, Bang Faisal kan bilang orang Kristen itu menjadikan Yesus sebagai Robnya. Nah, sementara Bang Faisal pun sebenarnya bisa juga, dia terima juga mengatakan mau menjadikan Muhammad sebagai Robnya, gitu loh. Sebagai Rob dalam pengertian Rob yang benar, gitu loh. Bukan dalam pengertian Rob yang telah dirubah maknanya. Begitu Bang Faisal ya? Betul, gitu loh. Nah, cuman dalam literasi kitab-kitab kita, ketika disandingkan kepada Nabi Muhammad itu tidak pernah menggunakan kalimat Rob, Bang Edis, tapi menggunakan apa? Ya Sayyidi, bisa ya Habibi, kan begitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya apa sih bedanya Sayyidi sama Rob? Kan begitu nanti. Beda lagi, kan begitu kan. Jadi kalau menurut saya jangan terlalu kaku ke dalam bahasa, lebih kepada esensi ajaran itu, gitu lah ya. Bahasa apapun yang kita gunakan selama tidak merusak daripada esensi ajaran atau akidah kita, tidak masalah. Gitu ya. Ntar saya matikan mic. Ya, jadi Pak Raka di sini sepakat tidak bahwa
seperti Pak Faisal katakan bahwa Muslim menyembah atau beribadah kepada Muhammad dan Muslim juga menjadikan Muhammad sebagai Rob, itu bisa dinarasikan juga menurut Pak Faisal. Silakan Pak. Nggak bisa bro, kalau beribadah nggak bisa. Ya, silakan Pak Faisal. Banyak sekali yang tidak sepakat dengan Anda, tidak bisa dikatakan beribadah kepada Muhammad. Betul Bang Faisal itu betul. Rob itu bisa bermakna Tuhan, tetapi kita nggak menggunakan kata ilah bro di sini bro. Makanya syahadat umat muslim itu menggunakan kata ilah, tidak menggunakan kata rob. Karena ilah makna yang sebenarnya ya Tuhan itu. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, gitu loh. Ngerti maksud Udis? Tapi bisa Muhammad disebut sebagai Rob. Tapi Muhammad bisa disebut sebagai Rob ya? Betul, dalam pemaknaan dia junjungan bro. Bukan ilah loh ya. Itu ya Bang Firmansyah ya. Bukan ilah. Bang Firmansyah, jadi Muhammad pun bisa dipanggil sebagai Rob. Ya, oke. Jadi teman-teman Muslim, para Raka pun mengakui bahwasanya Muhammad pun bisa dipanggil sebagai Rob. Jadi segala protesnya para pendebat Muslim seperti Juma dan kawan-kawan ternyata dilakukan mereka sendiri terhadap Muhammad. Ini maksud saya Pak Faisal. Oke. Izinkan saya ngomong, izin. Ya silakan Pak Firmansyah. Silakan Pak Firmansyah. Jadi gini, kalau kita tertuju kepada arti dari kosakata kalimat tadi Rob tadi yang dijelaskan sama Pak Faisal, ya, Bang Edis bisa jadi Rob, saya bisa jadi Rob, pendidik, membimbing ya. Oke, kalau kita ngambil kalimat itu tuh mungkin dibenarkan, tetapi dia ada tetapinya. Tetapinya adalah benar yang dibilang sama para barusan, dia bukan konteksnya ilah, dia bukan Allah, gitu loh. Nah, dalam konteksnya Bang Edis, maksudnya gini Pak Faisal, izin Pak Faisal, Pak Raka, maksud nggak bisa kita samakan karena apa? Karena di umat teman kita Kristen, Yesus itu ilah. Sampai sini paham ya Pak Raka ya Pak Faisal ya. Jadi saya jelaskan perbedaannya nih Bang Edis. Perbedaannya adalah kami Muhammad itu bukan lillah, bukan illah, bukan Allah, gitu. Bukan Tuhan. Perbedaannya di sana. Ya betul. Jadi kalau Yesus, ya, kalau bagi Bang Edis dan teman-teman, kami hargai itu keimanan. Kita nggak bisa menyekal keimanan orang, kepercayaan orang, ya. Itu Yesus itu illah, Allah, Tuhan, gitu Bang Edis. Maksudnya gini. Jadi di situ konteks perbedaannya sebenarnya. Benar ya Pak Faisal ya? Pak Faisal membenarkan kata saya? Apakah di sini kan kita tidak bicara sisi keilahan ya. Kita tidak berbicara dari sisi keilahan, tapi berbicara dari segi bahasa ya. Pak Faisal, saya izin dulu. Masalahnya kita membahas sisi keilahan. Karena Bang Edis, konteks kalimatnya adalah sisi keilahan. Kenapa sisi keilahan? Karena menyamakan. Kan saya bilang tadi berkali-kali, Bang Edis bilang, berarti umat Islam juga sama kayak kami. Kenapa disalahkan kami? Berarti disamakan. Bedanya Kristen itu, ya, agama teman kita, Yesus itu ilahnya. Ilahnya, betul. Ilahnya. Ilah mereka, betul. Ini Pak Faisal. Jadi saya jadinya Pak Faisal agak bingung saya kalau nama Ustadz. Bukan, saya tidak bicara mewakili. Sedikit Pak Faisal. Pak Faisal masih ingat yang Ustadz dari Aceh? Namanya siapa yang beliau lagi sakit gula, yang cuci darah? Pak Wira. Ah, Pak Wira. Itu Pak Wira mengakui bahwa Muhammad itu ilah juga loh. Ya enggak lah Pak. Aneh-aneh. Iya, tapi Pak Wira itu ngakui itu. Enggak, kalau dari segi bahasa. Kalau itu mungkin saya tidak sepakat Bang Edis. Saya tambahkan baru Pak Faisal saudara saya. Boleh nambahkan sedikit. Ya, silakan Pak Faisal. Saya mulai kemarin ke saudara Edis sudah bilang saya tidak sepandangan dengan Pak Wira yang berkaitan masalah Muhammad bisa disebut dengan ilah. Gitu. Tapi kalau disebut dengan Rob atau kita beribadah kepada Muhammad itu saya tetap bisa gitu lah. Betul. Dengan alasan yang saya dengan
dengan alasan yang saya kemukakan tadi itu, begitu ya. Ya, Nah, cuman memang gimana ini namanya bisa tempat dipanggil. komal yang memang Ya, bukan banyak gila. orang ya. Setuju Pak. Oke. Tapi Pak Faisal tetap bahwa katakan bahwa umat muslim menyembah atau beribadah kepada Muhammad ya Pak Faisal ya? Nggak bisa. Kalau Bisa. penyembah ibadah nggak bisa, Pak. Ya. Bukan, begini Bang Reka. Kita bisa disebut beribadah ya. Saya tidak mengartikan apakah saya bilang bahwa kita bisa dibilang beribadah kepada Nabi Muhammad, karena makna ibadah itu bukan hanya tunduk, patuh, pasrah diri, bukan kan? Kan begitu kan? Jadi makna ibadah wa al-khudu ibadah wal itu apa inqiyadu. Menurut Pak Faisal apa maknanya? Makna ibadah Tunduk. itu apa? Tunduk, patuh. Menyembah. Itu makna. Menyembah bukan? Menyembah dalam artian apa dulu? Kita lihat Jadi, dulu dalam sebagai KBBI kalimat menyembah itu ya. Enggak, makanya dia menyembah sebagai ilah. Oh, enggak, tidak. Tetap kita beribadah kepada Nabi Muhammad artinya Kembali ke syahadat kita nih. Syahadat itu udah kuat. Satu aja kalimat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Udah. Muhammad itu utusan Allah. Udah selesai. Betul nggak Pak Raka? Gitu. Jadi nggak ada kalimat. Pemaknaannya saya nambahkan sedikitnya. Dalam bahasa Inggris ada yang disebut God, ada yang disebut Lord ya. Dalam bahasa Yunani ada yang disebut Theos, ada yang disebut Kurios. God ini sama dengan ilah, yang Lord ini sama dengan Rob. Lord ini Pak punya dua makna. Ada maknanya dia sebagai Tuhan, ada sebagai Tuan. Jadi misalkan Lord Charles gitu ya, Pangeran Charles. Tapi nggak bisa disebut God Charles, nggak bisa Pak. Karena God itu ilahi gitu loh. Ngerti ya? Paham ya? Saya sampai di sini ngerti ya. Perbedaan antara God dengan Lord, Theos dengan Kurios. Jadi nggak pernah Tuhan orang Kristen disebut sebagai God, nggak pernah. Kalau disebut Lord, iya dalam pemaknaan junjungan ya. Gitu. begini Pak Raka ya, karena saya tidak menguasai bahasa Inggris ataupun bahasa Yunani. Nah, yang saya bahas ini kan dalam gramatika bahasa Arab yang kebetulan saya belajar gitu ya. Ini maksud saya. Kenapa saya katakan bahwa Muhammad itu bisa disebut sebagai Rabb? Kita juga bisa disebut sebagai Rabb karena makna Rabb itu multi, bukan hanya satu, gitu lah. Tergantung kepada kalimat sebelumnya. Ya, itu maksud saya. Contoh, saya adalah Rabb anak saya. Itu kan bisa kan? Artinya saya menguasai kepada anak saya. Kan gitu kan? Bang Edis Rabbul Komal. Bang Edis adalah Robnya Komal, gitu Bang Rakaya. Nah itu maksud saya, Bang Rakaya. Nah itu maksud saya. Tapi Pak Raka udah pergi. Pak Firmansyah masih juga belum terima ya. Perbedaannya cuma satu ya, bahwa Pak Firmansyah tidak terima kalau Pak Ustadz Faisal kan mengatakan bahwa bisa dikatakan umat muslim beribadah atau menyembah Muhammad. Cuman itu poinnya ya yang kita dapatkan ya. Pak Firmansyah? Halo? Ya silakan ini. Silakan siapa ini Pak? Siapa ini? Nggak kelihatan tulisannya karena bahasa Arab. Silakan on cam dulu Bang. Salihuddin. Siap. On cam ya? Ya silakan on cam Pak Salihuddin. Ya. Oke. Nampaknya Pak Salihuddin pengikutnya baru dikit ini, nggak bisa on cam ini Pak Salihuddin ini. Oke. Pak Salihuddin? Iya baru ikut Jadi, nih.
Ya belum bisa on cam ya karena pengikutnya masih dikit. Saya tuh 2 poin aja. Istilahnya kesimpulan aja nih Pak Faisal. Ya silakan. Ya, kesimpulannya adalah teman kita Kristiani mengimani kalau Yesus adalah Tuhan atau Allah. Lillahnya. Ya, lillahnya. Kalau kita Muhammad tidak. Udah itu aja sebenarnya. Jadi yang dipertanyakan sama Bang Edi saat ini adalah tadi itu, apakah Pak Faisal setuju kalau Muhammad itu Allah yang kita sembah juga? Itu kesimpulan sebenarnya yang ditanyakan Bang Edis. Jadi Pak Faisal jangan bertahan di ilmu Pak Faisal. Bukan itu, Bang. Pak Firmansyah bukan itu. Ini Pak Firmansyah yang salah paham nih. Pak Firmansyah dengarkan ya. Kami pun orang Kristen, kami tidak pernah percaya bahwa Yesus itu adalah Sang Bapa itu sendiri. Sebagaimana Pak Faisal ini tidak percaya bahwa Muhammad itu adalah Allah itu sendiri. Hanya saja yang sama-sama kami yakini adalah bahwa saya menyembah Yesus dalam rangka saya menyembah Bapa. Pak Faisal pun mengakui dia menyembah Muhammad dalam rangka menyembah Allah. Bukan berarti bahwa Allah itu adalah Sang Muhammad itu sendiri, tidak. Sama seperti kami orang Kristen yang juga kami tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, tidak. Yang kami percaya itu Bapa itu mengutus Yesus, Pak. Bukan Bapa itu adalah Yesus itu sendiri. Kalau Bapak buka Bible, jelas sekali di dalam Bible itu Bapa mengutus Yesus. Supaya apa? Supaya manusia itu diselamatkan. Supaya semua manusia itu tunduk. Bang ini bisa dikecilin dulu musiknya, Bang? Ini datang ini pakai musik-musik kayak gini, langsung saya turunkan aja ini ya. Ya, jadi itu yang saya maksudkan seperti itu, Bang. Jadi Pak Faisal kan ini jangan seolah-olah Bang Firman berpikir bahwa dia percaya bahwa Muhammad itu Allah, tidak. Yang dia percaya adalah bahwa umat Muslim itu menyembah Muhammad, beribadah kepada Muhammad. Oke. Silakan. Aku coba ini deh. Aku karena ragu, aku coba nanya Pak Faisal deh. 1 ayat ini. Boleh? Boleh. Boleh Pak Faisal? Boleh. Monggo. Untuk meyakinkan Mari. keimanan aku aja nih Pak Faisal. Aku nggak, karena di media sosial. Ini ya Pak Faisal, aku bacakan 1 ayat, Pak Faisal tebak itu suratnya surat apa. Ya. Saya bacakan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa baina Salah Pak. Maaf, salah Pak. Ikhwana wa kuntum 'ala safa hufratin minan nari fa ankadakum minha kadzalika yubainullahu lakum ayati la'allakum tattaqun. Coba salahnya di mana? Tadi antum bilangnya a'da. Itu a'dha yang benar ya. Fakuntum a'dha. Coba baca. Jadi ayat kalimat itu menjelaskan. Coba baca. Loh, kita kan tidak sama-sama hafal Pak ya. Kalau suruh hafal, saya memang sedang tidak hafal Quran ya. Suratnya surat apa? Tidak ada hafal saya. Itu surat apa, ayat berapa juga tidak hafal. Tapi saya kalau tidak hafal, kenapa Anda bisa menyalahkan saya membacakannya? Karena saya bisa bahasa Arab, Pak. Antara kalimat adal sama addo itu beda, Pak. Artinya nanti beda, ya. Di mana itu salah coba? Saya. Jadi kalau addo itu beda dengan ada. Kalau ada itu nanti artinya musuh-musuh, Pak. Ya. Tapi kalau addo, yang salah tadi di mana? Coba bacain. Itu coba wakuntum tadi ada kalimat wakuntum dari itu fa'alafa bainakum sebentar hufratin minan nari fa'anqadhakum minha. MTQ Pak.
Ya, terus. Fa'angqadha minha fa'alafa baina qulubikum, maka melembutkan terhadap hati-hati mereka. Terus karena saya nangis. Saya matikan mic. loh, enggak, ini maksudnya tuh mau ngetes keislaman saya lah, Pak. Ya, sebentar. Saya ambilkan Qur'annya, Pak ya. Ya, jadi memang orang yang berpandangan beda Ini, itu Pak, pasti nanti maaf, akan Pak. dituduh sebagai Ini kitab oten. apa, Pak? Itu biasa. Silakan. Ini kitab apa, Pak? Ini kitab apa, Pak? Di mute Bang Firmansyah, unmute dulu. Ini coba. Oke. Nah ini Bang Edis, takut bising anak saya tadi. Ya. Udah ya. Oh iya. Jadi jangan mudah, maksud saya begini teman-teman ya, kita sesama muslim jangan sampai mudah meragukan keislaman saudara kita ya. Karena gara-gara beda pandang itu juga tidak baik ya. Ya. Ini Pak, saya punya Al-Qur'an, sebentar. Al-Qur'anul Karim birasmil Utsman. Ya. Quran dengan rasmnya Utsman ya. Cetakan daripada Kudus. Ya. Kudus. Ini ayat, ini Al-Qur'an yang sering saya baca Pak tiap hari, Pak. Ya. Apakah kira-kira ini bukan Al-Qur'an yang sebagaimana antum juga baca? Sehingga antum masih mempertahankan saya tentang keislaman saya. Sebenarnya saya tidak keberatan sih. Apakah antum mau mengakui saya sebagai orang Islam atau tidak? Karena saya yakin hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui itu, Pak ya. Alhamdulillah. Jadi tujuan saya Pak Faisal jangan marah. Saya juga mau Pak Faisal terjebak dengan kata dan kalimat. Hanya itu niat saya Pak Faisal. Tidak ada yang lain. Karena dari segi keimanan udah berbeda. Keimanan dalam artian teman kita Bang Edis mengimani, menyembah. Kan tiap-tiap rumah teman-teman kita ada salib. Menyembah, ya kan? Itulah Tuhannya, yang pemberi rezekinya, yang menyelamatkannya. Dan saya nggak pernah saya debat orang-orang Kristen. Orang Kristen itu teman saya. Saya cuma meluruskan, jangan. Tadi itu Bang Edis sudah, bahkan tadi ada Ustadz di Aceh ya Bang Edis ya, yang setuju kalau Muhammad itu Rob Allah. Bang Edis suaranya kok nggak ada? Suara saya ya? Pak siapa tadi? Pak siapa? Pak Faisal yang di Aceh, yang lagi cuci darah? Pak Wira. Pak Wira. Ya, itu Pak Wira itu orangnya jenggotan, asli Muslim. Dia diskusi dengan saya dan dia mengatakan bahwa ya bisa disebut juga bahwa Muhammad itu ilah. Nah, bahkan kalau menurut saya ilmunya lebih tinggi lagi dari Pak Faisal ini. Ilmu beliau saya rasa lebih tinggi dari, saya kan udah diskusi dengan dia. Saya kan 13 tahun Bang, dalamin Quran tuh saya 13 tahun lamanya. Makanya ketika saya diskusi dengan ulama-ulama yang sudah dalam banget ilmunya, seperti Pak, siapa yang dari Aceh itu, lupa saya namanya tadi, Pak, siapa? Lupa terus namanya, Pak Faisal? Pak Wira. Pak Wira. Nah, makanya waktu saya diskusi dengan beliau iya mengatakan bisa dikatakan bahwa Muhammad itu ilah, bisa disebut sebagai ilah. Mengatakan bisa. Itu. Terus kalau itu saya nggak setuju Bang Idris, karena saya memang saya bukan ustadz. Iya, karena memang ilmu beda-beda Bang Firmansyah. Karena ketika tidak mendalami sebuah makna, tidak mendalami suatu esensi dari sebuah kosakata, memang akan sulit seperti ini gitu. Pak Faisal pun dia karena ilmunya sedikit dia di bawah Pak Wira, dia mengakui bahwa umat muslim menyembah Muhammad. Nanti kalau udah setaraf dengan Pak Faisal, Pak Wira, nanti akhirnya saya yakin beliau pun akan mengakui bahwa Muhammad itu ilah juga. Seperti itu. Sekarang belum, besok gitu. Karena ilmu kan terus naik terus gitu. Belajar itu kan butuh panjang. Karena saya udah 13 tahun, jadi saya sangat ngerti seperti itu. Silakan teman-teman yang lain lanjut. Jadi mungkin begini ya. Ada satu yang saya ingin bicarakan ya.
Kalau toh memang nanti persepsinya itu berbeda, saudara firman saya, antara apa yang diyakini oleh Kristiani dengan kita, ya apa yang menjadi pemahaman kita itu jangan kita bawa ke dalam keyakinan kaum Kristiani. Kita berdiri sendiri, begitu, Bang Firman saya, Bang Firman saya. Betul. Tapi toh ternyata tadi Bang Edis juga mengatakan bahwa Yesus itu bukan Bapak itu sendiri, kan begitu kan? Kita, Nabi itu yang diutus. Begitu Pak Faisal ya. Utusan Allah. Konteksnya Nabi. Nabi ya Nabi. Rasul ya Rasul. Nggak bisa disamakan sama Tuhan. Itu maksudnya. Ya jelas. Itu Jadi, akidah kita itu Bang Firman saya. Nah, saya setuju kalau itu satu pikiran. Yang masalahnya itu tadi sampai bawa Ustadz Aceh yang menyatakan kalau bahwasanya Muhammad itu adalah juga ilah. Itu udah melenceng banget, itu udah jauh banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wal maghfirah. Waalaikumsalam wabarakatuh. Kok terkunci suaranya? Iya Bang, Bang Firman lanjut aja Bang. Cuman mau nanggapin statementnya Bang Edis aja tadi. Boleh Bang, silakan Bang Brafir dulu. Terima kasih Bang atas waktunya. Gitu. Ya silakan on cam Bang Brevier, biar kita di sini. Belum bisa Bang. Boleh. Bentar, saya lihat dulu pengikutnya berapa ya, ini Brevier ini. Boleh Bang. Belum cukup pengikutnya. Ya silakan. Bagaimana pendapat Anda terkait pernyataan dari Ustadz Faisal Khan yang mengatakan bahwa umat Muslim menyembah Muhammad atau beribadah Muhammad? Kalau saya pribadi sih saya kurang setuju Bang gitu. Kenapa gitu? Jadi di dalam Muslim itu sendiri Bang konteksnya itu jelas. Mana pencipta, mana utusan. Jadi itu yang harus jadi kata kunci Bang gitu. Jadi kalau Abang bilang dalam rangka, jadi Baginda itu diutus hanya untuk sebagai petunjuk untuk menuju kepada Allah. Jadi ini saya potong sedikit nih Bang Brevier. Saya potong karena Anda tidak paham yang sedang dibicarakan. Paham Bang. Dengar ya, gini sedikit ya, saya potong sedikit. Faisal Khan, saya bersaksi di sini tidak pernah dia mengatakan bahwa Muhammad itu sang pencipta. Tidak pernah. Yang beliau katakan adalah bahwa dia dan secara pandangan Islam menurut dia menyembah Muhammad, bukan Muhammad itu sang pencipta. Paham? Karena ada orang yang menyembah bintang, ada orang yang menyembah uang, ada orang yang menyembah hawa nafsu. Orang yang menyembah hawa nafsu tidak meyakini bahwa hawa nafsu itu pencipta, tetapi hawa nafsu itu disembah oleh dia, diibadahi oleh dia. Bukan berarti hawa nafsu itu pencipta. Nah, Faisal Khan tidak meyakini bahwa Muhammad itu pencipta. Yang Faisal Khan yakini di sini adalah bahwa dalam sudut pandang Islam, dari sudut pandang dia bahwa Muslim menurut dia menyembah Muhammad, beribadah kepada Muhammad. Silakan Bang Faisal, mungkin Bang Faisal perlu konfirmasi lagi nih, karena banyak sekali orang yang nggak paham dengan bahasa ini Bang Faisal. Iya, jadi begini ya sebelumnya ya. Saya sebagai orang Islam tetap mungkin kameranya bisa ini Pak Faisal biar nggak dibilang fitnah, nanti Anda seolah-olah takut, Anda dibilang Anda takut seperti itu. Nah, oke. Jadi saya sebagai seorang Muslim tetap kekeh kepada akidah saya yang mengatakan bahwa Muhammad ibn Abdullah itu adalah seorang hamba Allah, seorang Nabi Allah, seorang Rasulullah yang bergelar ulul azmi, juga bergelar seorang imam. Itu akidah saya sudah fix, tidak bisa diganggu-gugat. Ya. Terkait dengan pembahasan kalimat ibadah yang kemudian diartikan menyembah mungkin ya, walaupun saya tidak setuju secara totalitas bahwa ibadah itu diartikan menyembah, maka saya katakan kepada Nabi Muhammad pun kita bisa disebut beribadah. Kenapa demikian? Karena Allah mengatakan wa ma atakumur rasul fahuduhu, apa-apa yang datang dari Rasul ambillah, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul adalah
Tindaklah bahkan dalam sebagian tafsir, ihdinas siratal mustaqim, berilah kami tunjuk kepada jalan yang lurus, itu ditujukan kepada Rasulullah. Ya, sebagian tafsir, walaupun tidak semua tafsir. Artinya, kepatuhan kita kepada Nabi Muhammad, baik itu dalam makna beribadah, adalah esensi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan baginda Rasul sendiri mengatakan, man ata'ani faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada aku, berarti dia telah taat kepada Allah. Nah, ini kira-kira kurang apa esensi dari Allah kepada baginda Nabi. Nah, terkait masalah polemik bahasa, itu biar bergulir saja. Ini keyakinan saya, pandangan saya, kan begitu kan. Itu yang mungkin yang perlu saya klarifikasi, atau mungkin ada yang masih tanyakan. Terang ya, Brevir ya, bahwa di sini Faisal kan dia Muslim dan dia masih berpegang teguh bahwa ya bisa dikatakan bahwa umat Muslim beribadah kepada Muhammad. Silakan Pak Brevir, Anda punya modal apa untuk membantah itu? Ya, makasih Bang Edis. Nah, kembali lagi kan Bang, tadi kan dari Bang Faisal kan sudah jelas di situ Bang gitu. Artinya di situ apa? Menyembah Muhammad itu sama dengan menyembah Allah. Nah, artinya mengikuti perintah, bukan menyembah. Yang disembah itu tetap satu. Kenapa? Muhammad pun menyembah Allah gitu. Jadi kalau ada utusan kita sembah dan dia juga menyembah. Nah, di situ konteksnya kenapa saya naik tadi gitu loh. Jadi ingat konteksnya di sini hanya jalan. Kenapa? Dengan mengikuti apa yang dikerjakan dan apa yang dilarang Allah melalui Nabi Muhammad, maka itu yang kita kerjakan. Artinya bukan konteksnya kita menyembah Muhammad, bukan. Oke, baik. Itu cuma satu Bang gitu. Oke. Jadi sedikit Bang Brevir. Oke, aku datang ke Bang Brevir sedikit ya. Coba terjemahkan dulu kata beribadah ini ke dalam bahasa Indonesia. Oke. Jadi ibadah itu adalah mengikuti dan menjauhi semua larangan. Jadi itu bentuk ibadah kita konsekuensi. Oke, baik. Gitu. Baik, oke. Kalau ada orang menerjemahkan beribadah di dalam Al-Quran itu menyembah, kira-kira terjemahnya salah nggak itu? Enggak, Bang. Oke, berarti boleh juga dikatakan beribadah itu menyembah? Beda konteks nanti Bang gitu. Kenapa di sini? Di sini. Jadi begini ya. Ada ayat Quran yang sangat terkenal, ya. Tidaklah diciptakan jin dan malaikat illa liya'budu. Betul begitu ya, Pak Faisal ya? Kecuali menyembahku, di situ terjemahannya. Kecuali beribadah kepadaku atau menyembahku. Nah, tadi perkataan Brevir dengan mengatakan begini, ngapain kita beribadah sedangkan dia beribadah juga? Tadi ada perkataan Anda semacam itu. Makanya saya tanya kepada Pak Faisal. Maaf Bang, aku nggak bilang begitu Bang. Gimana? Aku sampaikan, Abang jangan ini gitu Bang. Artinya Abang di situ udah beda mindset kita Bang. Aku sebutin di situ bahwasanya Nabi juga beribadah kepada Allah gitu. Oke, Muhammad beribadah kepada Allah. Saya akui dan Faisal pun mengakui itu. Faisal pun mengakui kalau Muhammad beribadah kepada Allah. Yang jadi masalah adalah di sini Faisal mengakui bahwa dia atau dalam sudut pandang dia umat Islam pun seharusnya beribadah kepada Muhammad. Nah, coba makanya yang ingin saya begini kan, coba gini, bisa nggak Anda bantah Pak Faisal bahwa gini sedikit biar jelas gini, bisa nggak Anda bantah Pak Faisal dengan membuktikan bahwa umat Muslim tidak beribadah kepada Muhammad? Enggak, yang aku harus tracing di sini. Abang tadi di situ menyatakan bahwa seluruh Muslim. Nah di situ kalau seluruh berarti tanpa terkecuali. Nah di sini pengecualiannya Bang. Mungkin aku dengan Bang Firman, di situ kami nggak sependapat, nggak semua Muslim Bang. Abang perlu catat itu. Jangan cuman karena Bang Faisal berstatement begitu, terus Abang menarasikan seluruh Muslim. Nggak, itu konteksnya beda Bang. Karena kan kembali lagi aku bilang Bang, itu tergantung nawaitunya dan itu spesifik Bang. Kalau Abang mengeneral tadi seluruh Muslim, itu aku yang nggak sependapat dengan Abang, maaf ya Bang. Oke, atau gini aja lah, saya bilang sama Pak Faisal. Pak Faisal, gimana cara meyakinkan orang-orang yang bisa dikatakan awam ini bahwa sesuai dengan ajaran Islam bahwa
seharusnya umat muslim beribadah kepada Muhammad? Silakan Pak Faisal. Jadi Bang, aku konteks lagi, aku agak rewel. Abang bilang awam. Di sini juga aku definisi awam itu apa rupanya, Bang? Kalau kami Oke. awam di sini Gini, artinya menurut lisensi yang saya lihat dari bacaan buku, dari lamanya jam terbang Anda mendalami agama, menurut saya Pak Faisal jauh di atas Anda. Jauh, saya katakan. Makanya saya katakan Anda menurut Pak Faisal itu orang awam. Nah, ya makanya saya kasih kesempatan gini, Pak Faisal, bisa nggak Pak Faisal terangkan kepada umat muslim yang awam-awam ini, bagaimana seharusnya mereka itu menerima bahwa umat muslim itu beribadah kepada Muhammad? Nggak bisa, Bang. Abang konteksnya salah, Ya, Bang. kasih dia kesempatan dulu, Brevier kasih kesempatan dulu dia. Kasih kesempatan dulu, Brevier. Saya kira mudah ya. Kan kata kuncinya ke bahasa saja dulu. Jangan kepada definisi yang sudah dibuat. Karena itu dua hal yang beda kan ya. Apa pengertian ibadah dalam bahasa? Itu dulu aja. Itu kita pahami dulu. Mahwal ibadah. Apa ibadah luwatan secara bahasa? Maka ketika kita merujuk kepada kamus, pasti akan mempunyai arti al-khudu. Ya. Wal inqiyat, patuh, tunduk, kan. Bahkan bisa diartikan sebagai istislam, menyerahkan diri. Itu adalah bentuk daripada ibadah. Nah, pertanyaannya, bolehkah kita tidak tunduk dan patuh kepada Nabi Muhammad? Itu yang pertama. Yang kedua, bolehkah kita tunduk dan patuh kepada Nabi Muhammad? Ini kan mudah sebenarnya kan ya. Maksudnya apa yang saya pahami kayaknya mudah untuk dipahami maksud saya ya. Ibadah. Oke. Sekarang tuh 2 poin aja deh Pak Faisal. Bikin kami bingung Pak sama Brafir ini. Kok saya sama Brafir itu satu mindset karena kami ini satu agama, satu keimanan kami ya. Nggak tahu nih Pak Faisal nih. Pak Faisal nih keimanannya di mana saya nggak tahu ya. Jujur aja nih Pak Faisal ya. Amin, Bang. Makanya sorry Bang. Awam-awam ya. Firman, sorry Bang. Nanti saya ngajak tanding apa? Saya tanding. Bukan Bang, sorry Bang. Kalau tadi dia kontekskan bahwasanya ya kalau Bang Edis bilang tadi orang awam, kalau orang awam itu kalau yang saya tahu dia menerima Bang, karena apa? Cakupan ilmunya itu minim. Kalau kita di sini tetap membantah, kenapa? Karena jam terbang kita mungkin bisa jauh lebih Bang. Di situ konteksnya. Jadi Abang mungkin perlu juga belajar banyak Bang. Jadi kalau Abang bisa mungkin jam terbang tadi, kayaknya Abang harus lebih banyak baca referensi Bang gitu. Karena apa? Di sini kami setiap kata pun kami coba analisis Bang, kata per kata Bang ya. Maaf ya Bang gitu. Jadi kalau Abang sebutin tadi jam terbang hanya untuk gitu, kami nggak sependapat gitu. Karena apa? Di dalam Islam itu aturan itu jelas Bang, dan nggak bisa mencela-mencela Bang. Siapa sesembahan, siapa yang diutus, itu jelas semua Bang. Dalilnya pun kuat gitu. Jadi nggak bisa kita harus mengibaratkan membuat gini. Sepertara Bang Edis tadi mengeneralisir, oh menurut muslim yang mana Bang gitu. Ini contoh ada 2 di sini Bang, kami 3. Masa kami lebih mayoritas dibanding minoritas? Kan gitu, ada cuma 1, kami 2 gitu, punya pemikiran yang sama di situ loh. Satu, yang kedua, definisi awam. Kalau yang saya tahu awam itu menerima apapun yang ini Bang. Sementara kita di sini nggak menerima Bang. Dan kita berani di sini juga punya prinsip gitu loh. Artinya kalau kita punya prinsip artinya kita punya dalil dong. Kalau kita punya dalil artinya kita punya referensi dong gitu. Jadi kalau Abang tadi itu di situ nggak sependapat Bang. Makanya kalau Abang tadi beropini jam terbang tadi, mungkin Abang lebih harus banyak mengkaji diri Bang. Makasih banyak Bang. Siap, izin. Mantap Bang Brevil. Sekarang giliran saya ngomong nih Bang Faisal. Bang Faisal, kami detail kalimat kata Bang Edi saja kami bisa mengunci. Kalimat yang tidak sesuai aja contoh nih. Bang Faisal menyatakan yang tadi saya bilang teknok 3 kali itu kalimatnya udah kami jeda dan kami kunci saking kami telitinya dengan kalimat. Kenapa kalian orang Islam menyalahkan kami orang Kristen menyembah Yesus sedangkan kalian juga melakukan yang sama ke Muhammad? Dan itu adalah satu yang frontal banget sama kita sama Islam. Kalimat itu kalau kita orang awam, mungkin orang awam yang benar kata Bang Brafir bilang, mungkin kalau orang awam dia tak paham tuh. Tapi kami paham nih, kalimat-kalimat menjebaknya yang mana. Betul tak Bang Brafir? Gitu.
Banget bang, bener bang, banget bang. Karena apa? Maaf Enggak, bang, gini ya aku agak lurus teman-teman. lagi Kita bang. Setiap kita kata tuh tadi fokus. bang, bentar Sebentar, bang, Bang Surafi ya. setiap kata tadi bang, Enggak, kami maksud saya analisis bang. beginilah. Artinya apa? Kami juga bukan Mungkin kalimat dikasih yang kami kesempatan analisis. dulu, kasih kesempatan dulu Pak Faisal gitu. Karena begini teman-teman ya, Pak Faisal ini Pak Faisal saksi ya. Saya saja yang Kristen ya, Bang Faisal saja yang Muslim itu mereka menutup telinga gitu loh dengan kebenaran itu. Apalagi saya yang Kristen yang mau membuktikan bahwa memang ajaran Islam semacam itu gitu loh Pak Faisal. Gimana Pak Faisal? Silakan kasih kesempatan Pak Faisal ngomong dulu. Maksud saya itu gini teman-teman ya, kita fokus dulu ke dalam makna ibadah itu apa, itu dulu. Jangan kemudian kita campur aduk dengan keyakinan orang lain gitu lah. Jadi biar ada porsinya masing-masing begitulah ya. Maaf bang, sebelum abang Apa jauh sih? lebar, masalahnya tadi di sini Bang Edis mengcompare, abang juga harus catat. Bang Edis dari tadi saya dengar juga mengcompare apa bedanya gitu. Kalau Sudah dia dapat juga peringatan Bang menyatakan, Edis. tunggu bang, tunggu. Bahwasanya Nabi Isa juga karena di sini merokok bukan bang. Tuhan. Karena merokok di kamera, jangan merokok di kamera. Mungkin kalau Nah, merokok kenapa? disembunyikan dulu. Enggak apa ini ya. Enggak apa-apa, tapi disembunyikan dulu nanti kalau merokok. Kenapa di sini gitu kan? Karena tadi di sini Bang Edi sudah nyebutkan apa bedanya gitu, bahwasanya mereka juga tidak mengakui, bukan mereka, tapi Bang Edi juga enggak mengakui bahwasanya Yesus itu bukan Tuhan, tapi dia hanya utusan gitu. Jadi apa bedanya? Enggak, jelas konteks beda Bang. Jadi tadi dia bilang siapa yang lagi sakit gula gitu Bang. Nah kalau kita komparasi dengan statement yang sama dengan Bang Edis, bagaimana dengan Bom? Bagaimana dengan si ini? Dia menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Nah kenapa berbeda dengan Abang? Siapa bilang saya nggak percaya bahwa Yesus itu Tuhan? Ini jauh-jauh. Gini loh. Ini kamu kan baru datang. Gini loh, saya percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Kata Tuhan itu dalam bahasa Arabnya itu adalah Rob. Nah, saya balikkan bahwa sesuai dengan kaidah bahasa, Muhammad pun bisa dipanggil sebagai Rob. Dan tadi Pak Faisal kan sudah setuju, Rifa bahkan setuju bahwa Muhammad pun bisa dikatakan Rob. Gitu loh. Jadi jangan mundur-mundur lagi. Yang kita bahas di sini sekarang. Itu sependapat Bang. Tuhan Anda sebuktinya sepakat. Tuhan dengan Tuhan Bang konteksnya. Tapi yang aku bahas di sini, Abang juga perlu catat bahwasanya Abang yang menyembah Kristus. Nah, di sini betul, saya menyembah Yesus. Di sini Faisal pun, ya tapi secara bahasa menyembah itu kan bahasa Arabnya ibadah. Sorry Bang, kita konteksnya di sini antara bahasa dengan keyakinan ini jauh beda ini Bang. Abang harus paham. Loh, justru yang sedang dijelaskan Faisal di sini itu secara bahasa. Gas. Tetapi Anda langsung membuat definisi yang sudah baku, yang sudah dibuat oleh masyarakat, opini yang sudah salah kaprah dari masyarakat. Definisi ibadah itu. Sorry Bang, kalau itu statement Abang kembali lagi, sorry aku bilang Abang framing. Gini aja, brevier. Anda setuju nggak bahwa umat Muslim itu bisa disebutkan menurut kaidah bahasa bahwa mereka beribadah kepada Muhammad? Setuju nggak? Enggak Bang. Nggak setuju. Nah di sini Faisal kan yang dia itu sekolah, yang dia itu belajar Islam. Anda lihat tadi buku-buku Islamnya itu sampai bertumpuk-tumpuk berlemari-lemari. Itu setuju. 10 lebih Bang. Itu nggak menandakan Bang. Kalau itu Abang bilang. Nah ini, silakan kita kasih kesempatan dulu kepada Pak Faisal kalau gitu. Silakan Pak Faisal. Enggak, masalahnya ayat yang saya kasih ke Pak Faisal itu ayat yang dihafal anak SD, anak SMP. Kalau Pak Faisal seorang hafiz Quran, penghafal Quran. Dia nggak bilang loh kalau dia hafiz Quran. Dia nggak bilang kalau dia ini Pak Faisal. Yang Muslim saja difitnah kan. Apalagi saya gitu loh. Bang Edi, sorry. dari awal saya Ustaz. Ya, kasih kesempatan lah, kasih kesempatan Ustaz Faisal lah. Sebentar ya, saya mulai tadi sudah bilang. Kasih kesempatan kepada Pak Faisal, silakan. Kasih kesempatan teman-teman. Saya Ustaz Faisal. hafizul Quran ya. Tetapi kalau disuruh baca Quran saya bisa. Dan insya Allah mengartikan pun saya insya Allah bisa walaupun tidak secara keseluruhan ya. Tapi sekali lagi saya bukan hafizul Quran, bukan penghafal Quran. Itu perlu kita. Tapi pertanyaannya dari 3 Muslim nih, kami dan Braver, kenapa keimanan kita berbeda bertiga gitu? Sekarang begini aja Bang, kalau antum mengetes itu coba anak tes antum kira-kira sampai hafal enggak ayat ini ya?
Wa Bang, ini bang, izibtala sorry bang. Ibrahim Ya bang, rabbahu aku potong, aku lurusin bang. bikalimatin fa'atammahunna qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdud dzalimin. Itu ayat berapa, surat berapa, Bang? Bang Firmansyah, ya, Pak? Nggak tahu juga dia nanti. Enggak, kayaknya Pak Faisal barusan tengok ini selama off cam. Saya tahu, saya orang analisa. Ya, saya orang psikis. Ya, ini menurut saya gini Bang Firmansyah. Bang Firmansyah di sini tidak adil. Gini loh, Bang Firmansyah tadi kan menentukan keislaman orang itu ketika seseorang itu tidak tahu itu surat apa ayat berapa, maka diragukan keislamannya. Nah, sekarang Bang Faisal melakukan hal yang sama. Dia mengutip satu ayat, ternyata Bang Faisal pun tak tahu ayat berapa. Jadi begini maksud saya teman-teman. Bukan seperti itu menentukan seseorang itu muslim atau tidak. Ini yang kita sebut logika sesat gitu loh. Menentukan seorang Islam itu bukan itu, Bang Firmansyah. Betul. Nah, justru karena statement abang ini aku giring lagi, Bang. Bukan berarti Bang Faisal ini abang suruh baca itu terus dia keislamannya juga udah terjamin. Belum tentu juga kan, Bang. Gitu banyak. Baik, saya tanggapi. Begini, Bang. Brevier. Begini, Brevier. Gini. Kalau itu abang bilang itu nggak jadi tolak ukur dan itu aku sependapat dengan abang. Gitu. Masalahnya, Bang, di dalam Islam itu perlu, Bang, aku kasih tekankan ya, bahwasanya di dalam Islam itu rule dalam menjalankan apapun dalam konteks kehidupan sehari-hari itu jelas, Bang. Nggak bisa tawar-tawar gitu. Makanya aku naik di sini dalam arti ada tawar-menawar di situ yang aku kenapa gitu? Di dalam Islam itu jelas, Bang. Nggak Oke, bisa. sekarang udah cukup ya. Ini Brevier, dengarkan dulu. Saya tidak bilang bahwa Faisal Khan ini lebih pintar dari muslim-muslim yang lain. Saya bilang secara yang saya lihat di sini dia abang, Bang. Waduh, ini nggak bisa diatur ini orang. Kita taruh di bawah nih, Dia nggak bisa diatur nih. Yang saya bilang gini loh. Yang saya lihat dari tadi dalam diskusi ini, secara kasat mata, tanya semua penonton di sini, coba polling, kalau kalian nggak percaya, lebih ngerti mana Pak Faisal Khan daripada Pak Firmansyah dengan Brevier? Jelas semua orang mengatakan Pak Faisal Khan, karena apa? Dilihat dari buku-buku bacaannya, kelihatan. Dilihat dari pemahaman bahasa Arabnya, kelihatan. Mau dilihat dari sudut mana lagi coba? Dari caranya dia baca Quran, kelihatan. Dari caranya dia bicara, menyampaikan argumen, nampak jelas bahwa Pak Faisal Khan ini itu jauh lebih terdidik. Itu kelihatan sekali gitu loh. Nah, Edis, nih. Iya, silakan, Pak. Saya memahami dari tadi itu dari awal ya. Jujur aja saya orang psikologi. Saya memahami dari kalimat-kalimat Bang Edi, saling membela. Sebenarnya kalau di dalam orang psikologi melihat ini ada pembelaan, ada pembenaran, ada penegaan untuk Faisal sebenarnya dari Bang Edis ya. Dan ini terjadi seakan-akan seperti adu domba gitu. Dan saya benar-benar jujur sekarang meragukan keislamannya Pak Faisal. Nah, jadi benar ini cuman bullshit kalau bagi saya ya, maaf ya Pak Faisal ya. Jadi Pak Faisal dari tadi pun tidak sepaham atau tidak sependapat, tidak mengiyakan sedikit pun. Kalau saya nggak bukan Islam pamer-pamer Al-Quran sebuku itu bukan. Di jalannya saya orang Yemeni, gitu loh Pak Faisal. Ya, jadi yang saya bingung itu adalah Pak Faisal mengiyakan semua yang dibilangnya Bang Idris. Nggak ada dari dulu tuh, dari kita kecil kita dengan ceramah kita dapat pengajian, dapat ilmu Muhammad itu roh. Muhammad itu disembah, ibadah kita beribadah ke Muhammad. Gak ada Pak Faisal. Kenapa di Pak Faisal itu lebih sinkronnya tuh ke Bang Edis gitu. Itu aja sebenarnya. Itu. Ya, silakan Pak Faisal tanggapi. Buronan surga silakan on cam, Pak. Ya, silakan Pak Faisal. Bagaimana menyadarkan mereka ini Pak Faisal? Ya, oke, terima kasih. Saya kira masing-masing kita juga punya penilaian ya. Mungkin saudara Firmansyah mau meragukan keislaman saya, ya nggak masalah ya. Karena saya tidak perlu pengakuan dari siapapun tentang keislaman saya, karena hanya Allah dan Rasulnya saja yang saya yakini ya. Jadi oke ya, ini mantap sekali ya Pak Faisal nih ya. Saya tidak perlu pengakuan siapapun,
agar bisa saya menjadi seorang muslim. Inilah keyakinan saya. Luar biasa sekali kawan-kawan. Inilah yang luar biasa kawan-kawan. Jadi keimanan kita itu jangan tergantung orang lain. Ya. Jalani aja apa yang kau imani, gitu ya. Demikian juga para apologet sebelah itu ya, debat sebelah itu ya. Jalani aja imanmu, gitu. Gak usah utik-utik ajaran-ajaran agama lain, begitu loh ya. Oke guys, terima kasih teman-teman semua sudah menyaksikan video yang sangat mantap jiwa ya pada kesempatan siang hari ini guys ya. Terima kasih untuk teman-temanku ya, para admin Bang Yoel yang sudah menyiapkan waktunya untuk bersama dengan Bang Yoel, Bang Willy, Windo, terima kasih semuanya yang sudah berpartisipasi dalam live kita pada kesempatan hari ini ya kawan-kawan ya. Kiranya damai Kristus senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kita sekalian ya. Oke guys, terima kasih. Bang Yoel undur diri dulu ya. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kalian juga ya. Oke, terima kasih teman-teman. Benar sekali Uncle, thank you ya. Urus saja keyakinanmu, nggak usah ikut-ikutan orang lain gitu ya. Mantap, yuk. Terima kasih teman-teman. Bang Yoel undur diri dulu ya. Kita ketemu lagi dalam video selanjutnya. God bless you.